Kisah Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik. Putri Raja Kertamarta bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke Kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Wahai Adinda, maukah kau menerimaku? Ya, tentu saja Kakanda, aku bersedia menerimamu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh merasa iri dengki. Aku tidak boleh diam saja. Aku harus segera melakukan sesuatu. Aku harus menyingkirkan Candrakirana. Dia tidak boleh memiliki Raden Inu. Raden Inu hanya milikku. Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya, dibanding saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata, hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya, untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan, sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Hai nenek sihir, ku perintahkan kepadamu untuk segera menyihir Candrakirana menjadi seekor keong yang kotor dan menjijikkan. Tentu saja Tuan Putri, hamba akan segera melaksanakan tugas dari Tuan Putri. Dan hamba tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Tak lama kemudian, Candrakirana berubah menjadi keong mas, lalu dibuang ke sungai. Enyahlah kau keong mas, pergilah jauh dan jangan pernah kembali lagi. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati, mencari ikan dengan jala di sungai. Masya Allah, ikannya sangat banyak. Semoga ikan-ikan ini mau masuk ke dalam jalaku. Tanpa disadarinya, keong mas tersangkut di jala nenek tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Tapi malang nasibnya, karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Hari ini, aku kurang beruntung. Rupanya ikan-ikan di sungai ini enggan masuk ke dalam jalaku. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih. Dan begitu kagetnya ia, ketika melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah makanan ini jatuh dari langit? Dan dari manakah makanan sebanyak ini? Siapakah orangnya yang telah menyiapkan makanan sebanyak ini di rumahku? Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya. Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia, melihat keong mas berubah menjadi wanita cantik. Siapakah kamu, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu?
Aku adalah putri dari kerajaan Daha. Aku disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku. Karena dia merasa iri kepadaku. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Chandra Kirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Apakah Paman pernah melihat seorang putri cantik lewat di sekitar sini? Maafkan Paman. Paman baru saja datang di desa ini. Cobalah kau bertanya kepada yang lain. Mungkin ada salah satu dari mereka yang melihat orang yang sedang kamu cari. Baiklah Paman, aku akan mencoba bertanya kepada yang lainnya. Keesokan harinya, Raden Inu masih berusaha mencari keberadaan Chandra Kirana. Raden Inu berusaha mencari dengan cara bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Namun, nenek sihir pun akhirnya tahu, dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti, dan ia menuruti arahan burung gagak itu. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Hai pemuda tampan, apakah kau sedang mencari seorang putri cantik dari kerajaan Daha? Baru saja, aku melihat sang putri sedang duduk di pinggir sungai, tak jauh dari sini. Benarkah? Apakah dia baik-baik saja? Ya, cepatlah ke sana untuk menemuinya. Sepertinya dia sudah lama menunggumu. Baiklah, aku akan segera menemuinya. Terima kasih banyak burung gagak. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan, lalu Raden Inu memberi kakek itu makan. Makanlah ini kek, aku lihat sepertinya kakek belum makan mulai kemarin. Terima kasih nak, kamu baik sekali. Kamu memang betul, kakek memang belum makan mulai kemarin, karena kakek kehabisan bekal. Tapi mengapa aku lihat kau diikuti oleh seekor burung gagak? Bagaimana kakek bisa mengetahuinya, sedangkan aku baru bertemu kakek hari ini? Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak. Kepada burung gagak itu kakek berkata, Aku tahu kau adalah nenek sihir yang menjelma menjadi seekor burung gagak. Pergilah dan jangan kau ganggu lagi Raden Inu. Sampaikan kepada Dewi Galuh, biarkanlah Raden Inu bertemu dengan Chandra Kirana dan jangan ganggu lagi kebahagiaan mereka berdua. kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Chandra Kirana. Cobalah kau masuk ke dalam hutan. Di sana kau akan menemukan sebuah gubuk sederhana, dan di sanalah kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan, dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Chandra Kirana yang sedang memasak di sebuah gubuk. Raden Inu, benarkah itu dirimu? Kutukan dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan itu. Raden Inu kemudian memboyong Chandra Kirana, beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kertamarta.
Raja Kertamarta pun meminta maaf kepada Chandra Kirana atas perbuatan Dewi Galuh kepadanya. Raja Kertamarta menghukum Dewi Galuh dengan mengusir Dewi Galuh keluar dari istana kerajaan. Karena merasa bersalah, Dewi Galuh melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Raden Inu dan Chandra Kirana pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah. Raden Inu dan Chandra Kirana hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita singkat Keong Mas. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran hidup, bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Terima kasih sudah menonton Yani Family Channel. Dukung Yani Family Channel dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.